Ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Yang dimaksud sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Minimal hanya ada satu imam dan satu makmum yang dikerjakannya di dalam masjid, musola maupun rumah ya. Dan harus di tempat yang suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Oke, Ibu, hukum dari sholat sunnah berjamaah itu sholat berjamaah itu apa? Nah, hukum mengerjakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Jika sebagian umat muslim mengerjakannya, maka orang yang tidak mengerjakannya itu gugur. Sama dengan sunnah ya. Jika ada yang sudah mengerjakan, maka yang tidak mengerjakannya tidak mendapat dosa ya. Jadi hukum mengerjakan sholat berjamaah yaitu hukumnya fardu kifayah. Artinya jika sebagian umat muslim mengerjakan, maka yang tidak mengerjakannya itu gugur atau tidak mendapatkan dosa ya. Paham? Nah, selanjutnya, keutamaan mengerjakan sholat berjamaah yaitu yang pertama yaitu pahalanya dilipat gandakan menjadi berapa? 10 menjadi 27 derajat ya, dibandingkan kalian mengerjakan sholat sendirian di rumah ya. Kalian sholat sendirian di rumah pahalanya cuma dapat 1. Nah, sedangkan kalian kalau sholat di dalam masjid, musola secara berjamaah, kalian pahalanya yang didapat yaitu 27 derajat. Jadi kudu sholatnya ning masjid. Supaya apa? Supaya pahalanya oli 27 derajat ya. Nah, itu keutamaan yang pertama ya. Keutamaan yang kedua yaitu pahalanya dilipat gandakan menjadi 25 jika kalian mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid ya. Ya, jadi pahalanya itu dilipat gandakan. Kalau kalian mengerjakan sholatnya itu berjamaahnya itu di dalam masjid ya, itu keutamaan yang kedua. Nah, keutamaan yang ketiga yaitu diampuni dosa-dosanya. Jadi jika kita ya rajin mengerjakan sholat berjamaah secara berjamaah, maka dosa-dosa kita itu akan terampuni atau dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah. Keutamaan yang keempat yaitu mendapatkan cahaya di hari kiamat. Artinya apa? Jadi ketika kalian mengerjakan sholat berjamaah rutin 5 waktu sholatnya dikerjakan secara berjamaah, maka pada hari kiamat tubuh kalian atau muka kalian itu akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Beda sama orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, apalagi tidak mengerjakan sholat berjamaah. Jadi di hari kiamat itu juga akan gelap, mata batin kita akan tertutup ya. Keutamaan yang selanjutnya yaitu terhindar dari sifat-sifat munafik. Jika sudah mempunyai janji, selalu menepati janjinya. Ketika berbicara, tidak berdusta. Nah, itu adalah contoh dari sifat yang terhindar dari orang-orang yang munafik ya. Ketika kalian mengerjakan sholat berjamaah, kan biasanya itu kita
bertemu sama orang-orang muslim atau orang-orang banyak ketika kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, dengan adanya kita bertemu, berkumpul sama sesama orang muslim, maka akan memperkuat silaturahim kita terhadap sesama muslim. Selanjutnya yaitu ketika kalian mengerjakan sholat berjamaah pada sholat subuh dan isya, maka kalian itu pahalanya itu seperti kalian sholat setengah malam atau sholat penuh, semalam penuh ya. Jadi ketika kalian mengerjakan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaahnya pada subuh dan isya, maka kalian itu akan diberikan pahala seperti kalian mengerjakan sholat semalam penuh ya, pahalanya itu kalau kalian mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah ya. Itu adalah keutamaan dari kita mengerjakan sholat secara berjamaah. Ibu ingatkan kepada kalian ya, untuk yang laki-laki itu wajib sekali kalian sholat secara berjamaah. Karena apa? Orang yang mengerjakan sholat berjamaah tidak pernah tertinggal itu adalah orang-orang yang akan dijauhkan dari yang namanya api neraka ya. Oke, kalau perempuan masih bisa dimaklumi tidak mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid. Karena apa? Karena mungkin karena udzur atau ada kendala, semisal punya anak bayi atau anak kecil, ketika diajak sholat berjamaah atau ke masjid bisa lari-larian atau bisa nangis atau kenapa. Nah, jadi masih ada udzur untuk perempuan tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Beda yang anak laki-laki ya, atau seorang laki-laki ya, maka itu wajib diharuskan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah ya. Kenapa? Karena kalian itu adalah kepala keluarga yang keluarga yang akan harus memberikan kebaikan atau contoh kepada istri dan anak kalian kelak ya. Jadi untuk anak laki-laki, Ibu Mita ya, kalian sholat di dalam masjid secara berjamaah ya.